pelajarannya sebelum kita mulai pelajaran. 12. Sylvia Purwatulaini, Lailatul Hidayah, Lutfiatul Aini, Mar'atus Sholifah, Miftahul Jannah. Sudah? Ini pertemuan keempat kompetensi dasar surat lamaran pekerjaan ya. Kemarin kita sudah melaksanakan 3.2 kompetensi dasarnya, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Hari ini kita lanjut ke kompetensi dasar 4.2, menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai dengan isi dan aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi ada yang sudah mencoba untuk menulis surat lamaran pekerjaan? Sudah pernah? Yakin kan? Yakin. Jadi tujuannya apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Tujuan surat lamaran pekerjaan untuk melamar kerja, betul. Tujuan pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian nanti mampu menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai dengan isi dan aspek kebahasaan surat lamaran kerja. Ya, jadi nanti materinya yang saya sampaikan sistematika atau urutan surat lamaran pekerjaan, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, dan kaidah kebahasaannya. Silakan diperhatikan dulu di papan. Saya tampilkan materi tentang menulis atau menyusun surat lamaran pekerjaan. Teks surat lamaran pekerjaan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa KD hari ini adalah 4.2, menyusun surat lamaran pekerjaan sesuai dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan ya. Tujuannya melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Kemudian nanti secara berkelompok kalian menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan yang sudah saya siapkan. Kemudian setelah berdiskusi kalian mempresentasikan di depan bersama kelompoknya. Kelompok yang lain menanggapi dan merevisi surat lamaran pekerjaan jika ada yang kurang tempat dalam penyusunannya, seperti unsurnya ada yang kurang, itu boleh direvisi. Nah, sebelum menyusun surat lamaran pekerjaan, ini sedikit mengulang pengertian surat lamaran pekerjaan. Tolong dibaca. Surat yang dibuat dan diterima sesuai dengan sebuah perusahaan investasi tertentu, tujuannya memperluas rencana dirinya. Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sebelum menulis surat lamaran kerja atau tertuju ke perusahaan, kalian kan harus tahu dulu ada atau tidaknya lowongan kerja. Biasanya dapat dari mana info lowongan kerja? Koran, betul. Kemudian iklan majalah, betul. Nah ini, ketika akan menulis surat lamaran pekerjaan, dari mana kalian tahu kalau ada lowongan kerja? Lowongan pekerjaan, kelihatan enggak? Lowongan pekerjaan didapat dari berbagai sumber. Yang pertama berdasarkan informasi kawan, kenalan, atau orang
dimuat di media atau siaran radio. Iklan yang dimuat di media cetak biasanya terdapat di koran. Ada juga yang melalui media sosial. Banyak ya, info-info lowongan pekerjaan. Nanti kalau sudah selesai ujian, biasanya kelas 3 itu sudah menelusuri berbagai macam informasi untuk mencari pekerjaan di suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pengumuman di kantor penempatan tenaga kerja, biasanya ada di kantor pos, di BLK, itu ada pengumuman. Kemudian yang terakhir, berdasarkan pemberitahuan di sekolah atau kursus. Kalau pemberitahuan di sekolah melalui BKK, Bursa Kerja Khusus. Kebetulan sekolah kita sudah mengikuti program BKK yang diketuai atau dikoordinir oleh Bu Laila. Nanti kalian akan dapat info setelah melewati ujian, mau lulus itu pasti dapat info kalau ada lowongan kerja di mana pun. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau gitu lanjut ya. Nah, ada dua hal penting yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat permohonan kerja atau surat lamaran pekerjaan. Nah, itu adalah surat yang ditulis tangan, biasanya di kertas folio. Nah, itu namanya surat permohonan kerja. Inti dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, daftar riwayat hidup. Apa daftar riwayat hidup? Isinya biodata, betul. Biodata si pelamar kerja. Sebelum menulis surat lamaran pekerjaan, kalian harus tahu dulu apa saja unsur dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Sudah pernah dipelajari di pertemuan sebelumnya ya? Kita sedikit mengulang supaya nanti lebih bagus dalam penyusunan suratnya. Unsur surat lamaran kerja yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisannya setelah kota diikuti tanda koma, kemudian tanggal pembuatan surat. Tidak boleh disingkat nama kotanya ya. Yang kedua, hal atau perihal. Perihal titik 2 lamaran pekerjaan. Maksud dari surat itu ditulis. Hal atau perihal. Yang ketiga, lampiran. Lampiran titik 2 5 berkas. Artinya kalau 5 berkas berarti yang dikirimkan ada 5 komponen. Misalnya yang pertama surat permohonan kerja tadi, ya kan? Itu 1. Kemudian yang kedua daftar riwayat hidup, ya, yang wajib itu 2. Nah, yang ketiga ini bisa berupa fotokopi KK boleh, terus fotokopi KTP, terus yang paling penting fotokopi ijazah. Kalau isinya ada 5, kalau lebih ya ditulis lebih, jangan 5. Lanjut ke unsur yang keempat, alamat surat. Alamat surat penulisannya tidak menggunakan kepada, jadi langsung YTH. YTH singkatan dari yang terhormat. Yang terhormat boleh disingkat YTH, kemudian diikuti tanda titik dan nama perusahaan yang akan dikirim surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya di bawahnya alamatnya Jalan Hasanuddin nomor 56. Jalan tidak boleh disingkat, boleh jalan JALAN. Kalau nomor boleh disingkat. Info diikuti tanda titik. Terus bawahnya lagi nama kota Mojosari. Terkadang dikasih ini
kode pos Mojosari 61382 boleh. Lanjut ke unsur yang kelima, yaitu salam pembuka. Salam pembuka cukup dengan hormat, diikuti tanda hormat. Kemudian paragraf pembuka. Paragraf pembuka, contohnya di sini khusus untuk surat lamaran kerja yang berdasarkan iklan. Jadi kalimatnya sesuai dengan iklan penawaran lowongan pekerjaan dari PT Titik Sentosa Jaya Gemilang, yang termuat di Harian Fajar edisi 10 September 2020. Bersama surat ini saya bermaksud mengundurkan diri untuk bergabung dengan PT Sentosa Jaya Gemilang sebagai staf. Unsur yang keenam adalah paragraf pembuka. Sebenarnya paragraf pembuka ini masuk ke dalam isi surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam isi surat lamaran pekerjaan itu ada paragraf pembuka, kemudian ada inti yang berisi biodata pelamar, dan yang ketiga ada paragraf penutup. Tapi di sini dijelaskan satu-satu. Pertama yaitu paragraf pembuka dulu ya, masuk di dalam inti surat ya. Berisi biodata atau keterangan pelamar kerja. Bisa dipahami ya, tampilan di papan. Nah, ini. Nah, ini. Untuk yang isi yang bagian ini, berikut ini data singkat tentang diri saya. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan satu pas foto terbaru ukuran 3x4 sampai 6. Berarti yang di atas tadi kan ada lampiran titik 2 berapa berkas gitu ya? 5 kan ya? Kalau melihat dari sini berarti berapa lampirannya? 6. Betul. Bisa dipahami ya? Lanjut ke paragraf penutup. Bagian isi pada paragraf penutup. Contohnya, saya berharap Bapak atau Ibu bersedia untuk memberikan kesempatan wawancara kepada saya, sehingga saya dapat menjelaskan secara rinci tentang potensi yang saya miliki. Demikian surat lamaran ini, diikuti tanda koma. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Kenapa harus pakai Bapak atau Ibu? Apa? Iya, betul. Karena kan kita tidak tahu ya, pimpinan dari perusahaan itu Bapak atau Ibu, laki atau perempuan, jadi pakai yang dua-duanya biar lebih sopan. Yang terakhir, salam penutup, tanda tangan dan nama pengirim. Salam penutup cukup dengan hormat saya, diikuti tanda koma, kemudian tanda tangan dan nama pengirim. Pengirim surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian sudah paham kan ya apa itu surat lamaran tadi? Pengertiannya, kemudian tujuannya sudah, unsur-unsurnya juga sudah. Lanjut ke unsur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar itu bahasa apa? Bahasa Indonesia yang baku, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Okay. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang berisi. Kan biasanya tidak boleh ada coretan dan titik ya, tipe titik. Karena apa? Karena
sebuah perusahaan itu terkadang mempertimbangkan dari segi kerapihan dan kebersihan. Jadi menjadi poin penting bagi kalian semua nanti kalau sudah lulus dan mencari kerja, diharapkan tulisan yang dibuat untuk surat lamaran kerja itu terlihat bersih, rapi, dan mudah dibaca. Ya. Terus yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal sampai yang terakhir tadi loh, ya, unsurnya 1 sampai 9. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, sudah siap menulis surat lamaran pekerjaan? Siap. Penugasan atau diskusi kelompok. Saya bagi kelompok dulu, kemudian saya kasih penugasannya atau contoh surat lamaran kerja yang sudah saya sediakan. Kelompok yang pertama sebelah sini langsung. Bumi, Lailatul, dan Lutfi. Kemudian yang kedua Maratus, Mista, dan Cynthia. Umrotina, Vita, Cindy, Sela, terus kemudian Saida. Sudah saya bagi kelompok. Ini ada contoh iklan, silakan didiskusikan untuk menyusun surat lamaran pekerjaan. Saya bagi langsung aja. Silakan ditanyakan. Ini pakai pensil dulu atau bukan pakai? Ya, pakai pensil aja dulu biar nggak ada catatannya ya. Pakai pensil dulu, kemudian kalau sudah fix boleh pakai ballpoint. Ini bukunya siapa itu? Ini tanggal iklannya tanggal berapa ya? Enggak ada ini. Kalau tidak ada tanggal iklan, bisa diinisiatif pakai tanggal 7 hari setelah tanggal ini. Jadi kan misalnya hari ini tanggal 17, berarti terbitnya iklan dipakai tanggal 10 semuanya ya. Kalau tanggal sekarang ya tanggal 17. 17. Sudah? Sudah. Ada yang lain? Mungkin ada yang belum dipahami?
dalam berpresentasi. Kemudian pelafalan, jelas maksudnya pelafalan bacaannya. Kemudian kelancaran membaca atau menyampaikan. Yang keempat ekspresi. Kelima penampilan, dan enam gestur. Gestur itu bahasa tubuh, ya. Boleh sambil gerak tangannya, tidak apa-apa sambil menjelaskan. Skornya rentang 1 sampai 100. Silakan bisa dimulai presentasi kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kami dalam menyusun surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan dan unsur. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Contoh, Mojokerto 17 November 2020. 2. Hal atau perihal. Lamaran pekerjaan, lampiran 5 lembar. 4. Alamat surat. Yang terhormat pimpinan PT Yakjen Jaya Indonesia, Jalan Raya Rancaekek, kilometer 27 Sumedang, Hunting 622277980020, Fak 622277980046, kode pos 45364. 5. Salam pembuka. Dengan hormat, 6. Paragraf pembuka. sesuai dengan iklan penawaran pekerjaan dari PT Yakjen Jaya Indonesia yang termuat di Kompas 10 November 2020. Bersama surat ini saya bermaksud mengajukan diri untuk bergabung dengan PT Yakjen Jaya Indonesia sebagai HRD Manager atau Accounting Manager. 7. Isi. Daftar riwayat hidup, nama, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, status pernikahan, nomor HP, email. 8. Paragraf penutup. Berikut ini data singkat tentang diri saya. Sebagai bahan pertimbangan ini saya lampirkan: 1. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai S1. 2. Daftar riwayat hidup. 3. Fotokopi KTP. 4. Surat keterangan kesehatan. 5. Pas foto ukuran 4x6 2 lembar. 9. Tanda tangan penanggung jawab atau pengirim. Besar harapan saya untuk dapat bergabung di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Oleh karena itu, saya berharap Bapak atau Ibu memberikan kesempatan wawancara kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan secara lebih rinci tentang potensi yang saya miliki. 9. Tanda tangan penanggung jawab atau pengirim. Hormat. Silakan mungkin mau menanggapi. Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi kelompok 2 pada unsur lampiran sedikit revisi atau tanggapan kami. Penulisan sebaiknya menggunakan keterangan berkas bukan. Tanggapan dari kelompok 1 akan kami perbaiki lagi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian lakukan presentasi dari hasil diskusi. Saya sedikit mengevaluasi dari penampilan kelompok 2 tadi ya. Untuk intonasinya sudah bagus, kemudian pelafalan dari pembelajaran kita mulai awal sampai akhir. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya, dari unsur pekerjaan sampai kalian berdiskusi, kemudian menanggapi presentasi temannya, saya rasa sudah paham semuanya.
perwakilan dari salah satu kelompok untuk menyampaikan kesimpulan apa yang didapat dari hasil pembelajaran hari ini. Silahkan. Saya Bu. Oh, iya. Dari kelompok 3, hasil yang kami dapatkan dari pembelajaran hari ini, kami dapat memahami unsur surat lamaran pekerjaan dan bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan sistematika yang baik. Bagus sekali, tepuk tangan. Ini ada kelompok lain yang mau menyampaikan? Modern ya, sama ya hasilnya ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai kompetensi dasar kita di bagian surat lamaran pekerjaan. Untuk pertemuan berikutnya lanjutkan dipimpin doa dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Umi Aida. Mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat ke depannya buat kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk terus belajar ya. Selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Kebersihan yang paling penting ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.